Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini saya mau bercerita ya. Nah, apa yang ingin saya ceritakan? Saya ingin bercerita tentang kaitannya orang harus membangun passive income ya. Dan sementara ada orang-orang yang menyukai bekerja ya, bekerja secara aktif gitu. Nah, kalau saya senang bekerja secara aktif ya, I have my dream job gitu ya. Saya bekerja, I have my own dream job. Kenapa saya harus quitting from my dream job itu, gitu loh. Jadi itu yang sering dipikirkan orang-orang, dan juga beberapa orang yang religius berpikir bahwa Tuhan menciptakan manusia memiliki hakikat untuk bekerja. Jadi untuk memenuhi bumi ya, dan untuk mengelola ciptaan Tuhan ya, untuk supaya menjadi better gitu ya, dunia ini jadi lebih baik gitu ya. Tidak ada salahnya dalam bekerja, artinya kita juga setuju dengan pendapat tersebut. Jadi membangun passive income ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan berarti saya mau santai-santai, saya nggak mau kerja lagi, saya nggak mau aktif income lagi karena saya sudah cukup dengan passive income gitu. Sebenarnya enggak. Jadi yang namanya membangun passive income itu sebenarnya nothing to do with keinginan untuk nyantai-nyantai, bermalas-malasan gitu ya, atau tidak mau bekerja lagi, bukan ya. Membangun passive income itu sebenarnya lebih ke untuk memberikan kita kebebasan. Sebenarnya itu lebih untuk memberikan freedom of choice gitu loh ya. Jadi mungkin saya akan bercerita sedikit ya tentang diri saya, apa yang saya alami, dan kenapa saya berkeinginan untuk membangun passive income, dan ini menjadi passion saya selama bertahun-tahun. Finally I quit my job, my 9 to 5 job, my office job, but the reason because bukan karena saya mau santai-santai dan sebagainya, tapi saya akan cerita ya. Jadi gini, pada waktu saya dulu bekerja ya, masih bekerja 9 to 5 job ya, artinya saya bekerja di office, dan sebenarnya saya suka dengan pekerjaan itu. Saya suka pekerjaan itu perusahaan internasional, dan perusahaan itu perusahaan yang sangat bagus ya, taking care of the people ya, of the employees gitu ya. Jadi ini perusahaan yang sangat bagus sekali, dan dalam mengatur karir juga sangat bagus, dan saya sangat senang kerja di situ. Nah, cuma ini mungkin lebih ke subjektif ya, lebih ke personality ya. Jadi at the time pada saat saya belum berpikir untuk membangun investasi atau my stream of other income gitu ya, atau my passive income gitu ya. Sebelum saya berpikir ke sana, seringkali kayak saya bekerja seperti biasa, seperti orang-orang lain. Saya suka dengan pekerjaan saya, tetapi sekarang saya merasa insecure gitu loh dengan pekerjaan saya. Kadang merasa ketika berhadapan dengan bos gitu ya, dengan pemimpin saya, ya dia baik ya, mereka baik juga, tetapi sometimes itu merasa tidak terlalu pede untuk speak up gitu loh ya. Ini mungkin my personality ya, mungkin orang lain, mungkin teman-teman tidak seperti itu, tapi it happens to me. Jadi sometimes aku nggak merasa pede berbicara dengan atau berbeda pendapat dari bos saya, sehingga pada waktu itu ya itu yang saya rasakan gitu ya. Tetapi ketika I was starting my passive income ya, plan gitu ya, saya mulai belajar berinvestasi. Saya coba mulai dari investasi yang very low risk gitu ya, saya coba gitu, dan ternyata kok saya dapat passive income ya dari sini gitu ya. Dan dari situ apa yang terjadi pada diri saya melihat bahwa saya ternyata bisa menghasilkan
income lain di luar income saya yang dari pekerjaan kantor ini, dan hasilnya itu ternyata can grow and at the same high ya gitu loh, tingginya sama gitu loh, dari segi amount itu bisa sama dari jumlah yang saya terima dari my 9 to 5 job gitu. Nah dari situ saya coba hitung-hitung gitu kan, saya coba hitung, wah ini harusnya bisa ini gitu kan. Jadi saya merasa confident sebenarnya pada waktu itu untuk bisa mencapai cita-cita passive income itu ya, begitu teman-teman. Nah setelah itu terjadi dan saya mulai merasakan ya passive income itu terjadi dan itu membantu saya, dan pada waktu itu saya sudah merasa bahwa I can quit anytime ya, itu saya merasa sangat pede ketika saya berbicara dengan pemimpin saya. Mungkin ketika saya berbeda pendapat dari mereka gitu ya, kan sebenarnya berbeda pendapat kan nggak masalah kan harusnya. Saya baru nyadar, iya ya seharusnya saya dari dulu harusnya bisa nih berbeda pendapat dengan dia gitu kan, dengan mereka gitu kan. Kenapa kok baru sekarang saya merasa saya bisa lebih pede ya gitu. Dan ternyata itulah manfaat dari memiliki another stream of income itu gitu loh. Itulah salah satu manfaat ketika kita punya passive income. Ternyata manfaatnya adalah bahwa saya punya option gitu loh, artinya saya nggak takut lagi gitu kan. Nah itu cerita saya. Nah kemudian setelah saya akhirnya kenapa kok jadi pertanyaan kan, kenapa kok saya akhirnya quitting my 9 to 5 job. Oh kamu juga udah bekerja dan nyaman, merasa nyaman di pekerjaan itu gitu kan itu kamu terima gaji tiap bulan kan, ya udahlah ya cukup lah, nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh lagi gitu kan. Sebenarnya kan begitu, sambil nunggu pensiun dan uang pensiun itu Anda bisa terima dan lumayan kan, bisa diinvestasikan lagi. Sebenarnya kan begitu. Ternyata begini teman-teman, pada saat saya bekerja seperti biasa saya itu karena merasa aman dengan adanya paycheck, gaji yang setiap bulan saya terima itu, membuat saya tidak terlalu fokus lagi melihat passive income saya. Ya investasi tetap jalan, tetapi saya terima uangnya, tapi saya tidak terlalu lihat ke situ gitu loh. Ya saya bekerja karena saya kan tiap bulan terima gitu kan dari saya bekerja di office gitu kan. Nah ya tanpa saya juga mengkhawatirkan investasi saya dan sebagainya. Nah ternyata pada suatu hari saya coba cek nih secara lebih detail sebenarnya bagaimana sih investasi saya ini jalannya gimana nih, saya mau lihat lagi. Ternyata ketika saya melihat lebih detail, saya melihat ada opportunity yang sering saya miss gitu loh, dan seharusnya kalau saya punya waktu lebih banyak untuk melihat ke situ, saya harusnya bisa make more money gitu loh. Jadi saya merasa sayang di situ gitu. Jadi ini harus dibenahi gitu kan. Tapi saya nggak bisa karena saya bekerja, jadi saya nggak punya waktu banyak untuk membenahi itu. Dan akhirnya saya pernah melihat ada satu opportunity yang quite big, yaitu perubahan dari Swiss franc itu ya, yang tadinya dia terikat dengan Eropa ya, dengan euro ya, dengan euro harganya naik turunnya itu terikat dengan euro. Suatu hari di Januari 2015 itu ternyata dia melepaskan diri dan harga Swiss franc itu begitu loncat, dan pada waktu itu saya menyadari bahwa saya missing big time nih di sini gitu loh, karena saya tidak tahu kejadian itu. Coba kalau pada waktu itu saya sudah aware akan hal ini, itu harusnya lumayan sekali. Nah itulah yang akhirnya membuat saya mengambil keputusan untuk quitting my 9 to 5 job. Selain daripada bahwa saya
sudah menghitung betul bahwa it will satisfy my need ya, bahwa investasi saya ini mencukupi kebutuhan saya, kebutuhan hidup keluarga saya, seperti itu. Dan di situ saya bisa punya waktu lebih banyak ya untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan saya, yaitu berinvestasi ya, mengajarkan tentang finansial ya, memperbaiki my financial need, dan juga membagikan kepada teman-teman ya. Seperti saya menjadi content creator ya, dengan membuat channel YouTube ini saya berbagi tentang edukasi tentang finansial, bagaimana memotivasi teman-teman untuk membangun passive income teman-teman, seperti itu. Dan along the way ya, dalam perjalanan ini saya melakukan ini ya, ternyata saya berdiskusi nih dengan teman-teman yang bertanya nih, kepengen tahu juga gimana sih rahasianya gitu kan, bangun passive income, gimana sih rahasianya seperti itu ya, apa hidup dari hasil investasi. Nah, teman-teman yang datang pada saya ini, mereka berdiskusi dengan saya, dan itu justru selain saya ya memberikan advice kepada mereka, saya juga belajar dari mereka. Ada hal-hal baru yang membuat saya makin mempertajam pemahaman saya ya, awareness saya terhadap dunia keuangan, dunia investasi tersebut, membuat saya menjadi lebih aware dan lebih percaya diri sebenarnya. Nah, dari situ ya saya sangat menyukai apa yang saya lakukan, dan itu adalah keputusan yang sangat besar ya dalam hidup saya, quitting my 9 to 5 job finally ya, dan hidup dari hasil investasi. Akhirnya saya bisa memilih ya sesuai passion saya, yaitu sesuatu yang pada waktu itu tidak pernah terimpikan ya, terbayangkan ya. Jadi di awal-awal saya menikah itu banyak nih teman-teman yang ngajakin saya melakukan MLM ya, menjalankan MLM. Dan di saat mereka menawarkan MLM itu ada buku Rich Dad Poor Dad yang karyanya Robert T. Kiyosaki, menceritakan tentang 4 kuadran. Pada waktu itu ya itu kan ada kuadran karyawan, kuadran businessman, kuadran investor, dan ada satu lagi kalau nggak salah itu waralaba atau apa gitu ya. Nah, jujur saya itu pada waktu itu saya nggak kebayang gitu loh untuk menjadi investor, bahkan saya nggak kebayang juga untuk menjadi pengusaha pun enggak, apalagi investor. Itu sepertinya yang terlalu jauh gitu loh. Tapi ternyata it happens gitu, it happens now. So ya ada beberapa hal yang jadi cerita saya ini yang saya mau bagikan ke teman-teman. Adalah pertama-tama, if you have a dream, then believe that the dream will come true. Itu yang pertama. Yang kedua, passive income itu perlu ya. Jangan karena kita malas untuk belajar tentang investasi dan sebagainya, akhirnya kita tidak mau sentuh itu sama sekali, lalu kita bahkan diam di dalam ketakutan akan yang namanya investasi atau dunia perbankan atau dunia finansial gitu ya. Jangan kita antipati gitu ya ketika bahwa ternyata membangun passive income itu tidak membuat diri kita menjadi orang yang malas-malasan gitu ya, ogah-ogahan bekerja santai-santai karena udah dapat penghasilan gitu ya. Bukan gitu, udah dapat penghasilan passive income terus nyantai-nyantai, enggak ya. Tetapi lebih ke memberikan Anda freedom untuk memilih pekerjaan Anda sesuai dengan passion Anda. Bahkan misalnya Anda passionnya adalah pelayanan, misalnya mau aktif di gereja atau aktif di agama Anda masing-masing ya, sesuai dengan dorongan ya yang ada di dalam diri Anda gitu ya. Anda kan bisa melakukan itu gitu loh, tanpa mengganggu dapur Anda gitu kan, tanpa mengganggu kewajiban Anda untuk memenuhi
kebutuhan Anda dan keluarga Anda gitu. Ya, saya kira itu saja video saya. Semoga cerita saya ini menjadi berkat buat teman-teman dan menginspirasi teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, share, dan juga kasih komen ya kalau Anda setuju atau tidak setuju, dan jangan lupa subscribe supaya bisa melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.